Menyedihkan negara ini. Sekarang giliran Ahmad Yani dicokok polisi. Gus Nur dilaporkan ke polisi. Wahai rezim yang mulia, kenapa proses hukum Kingkin dan Denny Siregar bisa berbeda? Wahai rezim yang mulia, kenapa penghina Muldoko ditangkap karena medsos? Tapi kenapa Dewi Tanjung CS tidak ditangkap? Baru-baru ini viral kabar yang ramai diperbincangkan publik soal Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Ahmad Yani, dicokok polisi dan Gus Nur dilaporkan ke polisi. Apakah ini merupakan satu dari banyak skenario amputasi gerakan yang dilakukan pemerintah? Begitulah yang diungkapkan Komite Politik dan Pemerintahan kami, Gede Sriana Yusuf. Ada skenario pengamputasian kami karena dianggap dapat membahayakan keberlangsungan rezim adalah dengan menangkap semua aktivis muda yang jadi motor penggerak kami, ujar Gede Sriana. Di lain sisi, Direktur Indonesia Future Studies atau dikenal dengan Infus menambahkan, upaya amputasi pemerintah terhadap kami telah nyata terjadi sejak gerakan ini dideklarasikan pertama kali pada 18 Agustus lalu. Bahkan, hal itu juga terlihat dari penangkapan 4 orang inisiator kami, di antaranya Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin, dengan memanfaatkan momentum aksi besar-besaran tolak Omnibus Law. Selain itu, wahai rezim yang mulia, kenapa Kementerian Agama akan pasok materi khotbah sholat Jumat? Wahai rezim yang mulia, kenapa sampai bisa Kemkominfo akan mengeluarkan peraturan menteri yang dapat memblokir media sosial? Oleh karena itu, saya akan membahas dari kenapa penghina Muldoko ditangkap karena medsos, tetapi Dewi Tanjung CS tidak ditangkap. Alasan dari KSP, penghina Muldoko ditangkap karena medsos bukan tempat caci maki. Justru dipersoalkan oleh warganet karena banyak pendukung rezim yang melakukan penghinaan dan caci maki, tapi aman-aman saja. Alasan penangkapan pembuli Muldoko di Facebook katanya medsos bukan tempat caci maki. Lah terus, Dewi Tanjung and the gang yang bukan hanya sering caci maki, tapi sering juga fitnah. Kenapa tidak ditangkap? Terus, bagaimana dengan Ade Armando yang menghina Anies Baswedan? Bagaimana dengan Denny Siregar yang menghina santri? Terus bagaimana dengan yang terus-menerus menghina, mencaci maki Habib Rizik Syihab? Kenapa mereka bebas? Kalau mau menegakkan hukum, berlakulah secara adil kepada semua. Di lain sisi, proses hukum Kingkin dan Denny Siregar kenapa bisa berbeda? Ini kata polisi. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono mengatakan, perbedaan proses hukum antara tersangka Ustazah Kingkin Anida dengan Denny Siregar karena kadar kesulitannya. Ia mengibaratkan seperti halnya kasus pembunuhan, ada yang cepat terungkap, dan sebaliknya, ada yang sulit terungkap. Oleh karena itu, praktisi dan pengamat hukum Syahrir Irwan Yusuf menyoroti perbedaan perlakuan antara tersangka Kingkin Anida dan Denny Siregar. Meski sama-sama diperkarakan akibat postingannya di media sosial, tapi proses hukum keduanya kenapa jauh berbeda? Maka Syahrir menyebut integritas aparat penegak hukum tengah diuji. Lihat dua kasus, aparat penegak hukum sedang diuji integritasnya dalam penegakan hukum. Semoga azas equality before the law berlaku untuk semua warga negara dan tidak tebang pilih. Kingkin, seorang guru ngaji, menyalin tentang 13 poin Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang viral di media sosial ke dalam unggahan Facebook.
Kemudian pada 9 Oktober 2020, King baru mengetahui bahwa 13 poin Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah hoax. Lantas, King langsung menghapus status tersebut di tanggal yang sama. Namun, masih di tanggal yang sama, pada 9 Oktober 2020, malah terbit laporan polisi. Kemudian besoknya pada tanggal 11 Oktober 2020, ustazah itu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Pada 15 Oktober 2020, Polri merilis pengungkapan tersangka diduga melakukan penghasutan terkait demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Termasuk di dalamnya King Anida dengan tangan diborgol, mengenakan rompi orange, tas tahanan, dan dipamerkan ke awak media. Nah, sedangkan proses hukum Denny Siregar terbilang sangat lamban. Sangat. Sejak dilaporkan pada 27 Juni 2020, belum sekalipun Denny Siregar dipanggil pihak kepolisian. Penggiat media sosial itu dilaporkan oleh atas dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan, penggunaan foto tanpa izin. Padahal, seharusnya tidak demikian. Dalam kasus DS Denny Siregar yang telah didukung bukti-bukti pendukung yang kuat, aparat hukum sudah dapat menetapkan sebagai tersangka. Sementara King Anida langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, ada yang menarik perhatian saya. Saya mau tanya ke Pak Menkominfo, apakah video kawal jogging dan helikopter itu adalah hoax atau tidak? Pihak yang berkuasa selalu mengancam akan memenjarakan orang yang mereka tuduh menyebar hoax, walaupun orang itu tidak tahu kalau foto, video, atau informasi yang dia posting adalah hoax. Pokoknya, semua akan ditangkapi. Vonis penguasa bahwa itu hoax sudah cukup menjadi alasan untuk menangkap orang-orang yang dituduh terlibat hoax. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, kalau pemerintah mengatakan sesuatu itu hoax, maka itu adalah hoax. Nah, ngeri kan? Kekuasaan Pak Johnny. Itulah sebabnya saya ingin bertanya langsung di sini tentang dua rekaman video. Isinya tentang personel dan atau inventaris kepolisian Republik Indonesia. Pertanyaannya, kedua rekaman video itu hoax atau tidak? Video pertama menunjukkan pengawalan yang dilakukan oleh mobil polisi untuk beberapa orang penting yang sedang lari, jogging di jalan raya. Ada yang mengatakan itu terjadi di Bali. Entah iya, entah tidak. Ada pula yang mengatakan yang dikawal adalah orang swasta yang maha penting. Diberitakan, Divisi Propam Polda Bali telah memeriksa personel kepolisian yang melakukan pengawalan atau orang penting itu. Publik ingin tahu secara detail dan transparan siapakah orang-orang yang dikawal itu, agar tidak ada yang berspekulasi. Sebab banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah anggota keluarga konglomerat. Nah, video kedua menunjukkan helikopter yang bertuliskan polisi, POLISI, mendarat di lapangan terbuka. Tak jelas di mana lokasi itu. Setelah mendarat, tampak sejumlah orang awam yang berpakaian santai turun dari heli. Kejadian heli polisi mengangkut penumpang istimewa itu, menurut laporan media, juga sudah diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Konon, pilot heli sudah diinterogasi. Namun meskipun para personel yang melakukan penyimpangan secara prosedur itu sudah diperiksa, kami tetap merasa perlu bertanya, Pak, apakah pengawalan orang penting di Bali dan penumpang istimewa heli itu benar-benar terjadi seperti yang terekam di video? Pak, apakah betul kedua kejadian itu telah diperiksa oleh Propam Polri? Ditakutkan semuanya hoaks. Khawatir kedua video itu hoaks dan berita tentang pemeriksaan Propam itu juga hoaks.
Itulah yang perlu kami pertanyakan. Jangan-jangan kedua rekaman video itu hoax. Siapa tahu konten kedua video itu hasil editan. Entah kan tulisan POLISI di badan heli itu editan. Begitu juga mobil polisi yang mengawal orang penting sedang jogging. Siapa tahu cat mobil itu hasil editan, sehingga terlihat seperti mobil polisi. Entah pun orang-orang yang dikawal itu yang malah diedit. Bisa saja mereka sedang jogging di pantai, tapi diedit begitu juga, seolah-olah sedang jogging di jalan raya dengan pengawalan mobil polisi. Kan gawat kalau begitu hoaxnya. Itu Pak Polisi yang membuat kami bertanya ke Bapak. Memang kedua video itu kami lihat sudah viral di medsos, tapi kami merasa lebih baik menunggu jawaban dari Bapak saja. Sekalian juga mau bertanya ke Pak Joni Plate. Beliau ini kan punya wewenang untuk menyatakan sesuatu itu hoax atau tidak. Pertanyaan kami ke Bapak Joni, kedua video itu hoax atau bukan? Pak, Bapak kan bilang kalau pemerintah mengatakan hoax, maka itu adalah hoax. Jadi kami tunggu ya Pak. Maaf ya Bapak Polisi dan Bapak Menteri, kami terpaksa bertanya secara terbuka di halaman ini, supaya pertanyaan itu tidak hoax. Terakhir Pak, rakyat berpesan agar Propam tidak hanya menyelidiki personel yang mengawal jogging, juga jangan hanya menginterogasi pilot heli. Mereka kan bekerja berdasarkan perintah atasan. Sangat perlu memastikan apakah atasan mereka berperan. Pak, seadil dan setransparan mungkinlah, wahai Bapakku. Ditulis oleh Asyari Usman, wartawan senior. Bagaimana menurut pendapat Anda?